Dunia itu ladang buat akhirat. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia itu jembatan menuju akhirat. Karena kalau kita tidak memaksimalkan dunia ini dengan sebaik mungkin, kita tidak mungkin memetik hasilnya di hari kemudian nanti. Nah, karenanya jangan memisahkan, ya, ini saya kasih poin lagi nih ya, jangan memisahkan amal dunia dengan amal akhirat. Orang yang hidup di dunia pasti punya masalah. Catatan saya banyak tuh. Dan bukan satu masalah. Iya, banyak. Karena Allah sudah ingatkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu karena Allah hendak mencari siapa amalnya yang terbaik di antara kita di hadapan Allah. Jadi selama kita hidup, ya, pasti akan mendapatkan masalah. Itu sunnah kehidupan. Dan Allah akan menguji kalian, benar-benar menguji kalian dengan apa? Khauf, takut, cemas, takut akan masa depan, takut tidak dapat pekerjaan, takut esok makan apa, gitu. Apalagi walju, lapar, kelaparan, nggak bisa makan. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, gaji nggak cukup. Pengeluaran lebih besar. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar saat diuji. Assalamualaikum, Ustadz Muhaimin dari Darul Quran. Selamat datang di podcast Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Setelah setahun yang lalu. Setahun yang lalu sih. Benar. Kita mau ngobrolin pasti kalau ketemu Ustadz Muhaimin. Yang tentu adem-adem. kita pengen merefresh diri. Iya, Richard Iman. Ya, mantep banget. Richard Iman. Ya. Iman. Biar ya seger lah. Iya, Iman kita seger. Kita udah mikirin duniawi, sekarang mikirin akhirat. Asik. Seimbang dong. Iya, untuk benar. menuju ke akhirat kan harus mikirin dunia. Benar ya Tat ya? Benar. Nah, ini yang mau kita tanyakan justru Benar. ke Pak Ustadz nih, ke Ustadz. Saya selalu kemarin dibilang kalau sudah Ustadz jangan panggil Pak gitu. Ustadz, saya mulai pertanyaan pertama soal orang ya, kadang di antara kita itu banyak yang pengen sukses. Ya pengen sukses ya secara pekerjaan, hidup segala macam, banyak hal lah di dunia ini. Sebenarnya boleh nggak sih dalam agama itu ada tuntunannya dan diperbolehkan ngejar dunia? Karena saya kalau nggak salah itu ada hubud dunya roisun kullu khoti'ah kalau nggak salah. Waduh, apa tuh? Ya, ngejar Iya. dunia jangan terlalu berlebihan. Tapi sebenarnya kita dalam Islam sendiri ngejar dunia, ngejar kesuksesan itu bagaimana sih? Ya kan seperti mimpinya teman-teman, gajinya pengen gede. Gajinya pengen gede. Nah, bahasa singkatnya gitulah kira-kira. Benar. Baik. Makasih Mas Angga dan Mas Asis ya. Ya. Ya, Allah menghendaki kita itu sukses di akhirat sekaligus sukses di dunia. Kan Dua-duanya itu. dua-duanya. Kan Allah yang mengajarkan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat sukses, di dunia juga sukses. Nah, karenanya kita ini melakukan aneka kegiatan ya dengan harapan apapun, kita butuh makan. Ya kan kita hidup kan butuh makan, kita butuh minum, kita butuh menyekolahkan anak. Maka jangan berkata kita tidak butuh dunia. Oke, itu tuh penting tuh. Kita butuh dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Ya, Nabi kan mengingatkan kita, al-mu'minul qawiyyu. Mukmin yang kuat itu kuat fisiknya, sehat fisiknya, kuat
ekonominya, banyak asetnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oke. Karena begini, orang yang sehat dengan orang yang sakit, tentu potensi ibadahnya lebih banyak yang sehat dong. Betul. Seharusnya. Seharusnya. Iya. Seharusnya ya. Iya. Betul. Orang yang banyak asetnya Ya. dengan tidak punya aset, tentu potensi membantu orang lain, bersedekah dan lain-lain, mestinya lebih besar Iya. daripada yang tidak punya aset. Mm. Karenanya penegakan agama itu ya hanya bisa dilakukan di dunia. Iya. Puasa, sholat, zakat, membantu orang itu di dunia. Di akhirat kita memetiknya. Begitu. Jadi memang di dunia, ya di Islam juga menyarankan, bahkan Allah menghendaki agar Muslim tuh menjadi orang yang sukses di dunia, Iya. agar di akhirat bisa memetik panen dari kesuksesan tersebut. Tentu kesuksesannya juga harus diimbangi dengan ibadah yang lancar, berzakat yang lancar gitu ya Ustadz. Tapi gini Tat, ada sudut pandang lain, misalkan begini, khawatir kita terlalu cinta dunia. Nah, itu gimana? Iya. Terlalu ya kita sukses, mengejar kesuksesan itu khawatir nggak ada remnya, Tat. Apalagi ada istilah surga dunia. Iya kan? Khawatir Iya, tidak ada iya. remnya. Itu bagaimana, Tat? Jadi begini, Mm-mm. dunia itu ladang buat akhirat. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia itu jembatan menuju akhirat. Ya kan? Karena kalau kita tidak memaksimalkan dunia ini dengan sebaik mungkin, kita tidak mungkin memetik hasilnya di hari kemudian nanti. Ya. Nah, karenanya jangan memisahkan, ya, ini saya kasih poin lagi nih ya, jangan memisahkan amal dunia dengan amal akhirat. Amal dunia dengan amal akhirat itu ibarat satu mata uang dengan dua sisi. Apa sih amal dunia? Seperti yang Mas contohkan tadi, bekerja mencari nafkah. Nah, kita bisa menjadikan loh amal dunia ini sebagai ladang buat akhirat ketika kita niat mencarinya untuk kebahagiaan akhirat. Kita bekerja fokus memang untuk melaksanakan perintah Allah, mencukupi anak istri kita, sebagian kita sisihkan buat membantu orang lain. Maka Allah berpesan, jelas pesannya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kamu melalui apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi motif dari kita mencari dunia harus akhirat. Tapi mungkin gini kali ya, yes. Kan tentu tadi Ustadz bilang kita dikehendaki buat menjadi sukses. Iya. Tapi kan Allah juga nggak suka yang berlebihan. Artinya sejauh mana sih kita dihendaki oleh agama nih buat mengejar dunia? Mungkin tadi lu juga sempat singgung kan, ada remnya nih di mana gitu. Nah kita tuh sejauh mana nih Ustadz? Buat ngejar dunia itu sampai sejauh mana gitu? Karena Allah juga kan nggak suka yang terlalu berlebihan. Nanti karena kita ngejar dunia, nanti berlebih-lebihan gitu kan? Tidak ada patokannya. Tidak ada patokannya. Yang penting meletakkan motivasi akhirat di atas dunia. Maka para sahabat mencari dunia itu kan memang motifnya akhirat. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat kaya ya waktu pada zaman asetnya ribuan triliun itu kan, gitu. Tapi memang tidak menjadikan mereka kemudian cemas, bakhil dan lain sebagainya kan begitu. Karena tetap motifnya akhirat. Ya itulah kan. Tapi ya saya selalu ada kata tapinya nih Tat. Jadi setiap pertanyaan saya, karena kita kan manusia tuh ada hati yang tipis.
Iya kan. Lagi-lagi soal remnya tadi. Kadang-kadang kita ini terlalu ya melihat dunia itu selalu cemas. Saya nggak bisa kaya, saya susah kaya. Ataupun kalau yang kaya sudah kaya pun gitu masih cemas juga. Cara menjaga hartanya, takut nanti jatuh miskin. Kecemasan-kecemasan itulah yang kadang-kadang kita di dunia ini gitu ada gitu dalam pikiran-pikiran kita gitu. Nah, agama memandangnya gimana, Tat? Bagus pertanyaannya. Begini, orang yang hidup di dunia pasti punya masalah. Banyak, catatan saya banyak tuh. Dan bukan satu masalah. Iya, banyak. Karena Allah sudah ingatkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu karena Allah hendak mencari siapa amalnya yang terbaik di antara kita di hadapan Allah. Jadi selama kita hidup, ya, pasti akan mendapatkan masalah. Itu sunnah kehidupan. Sunnah kehidupan. Nah, lalu Allah merinci tuh nyambung dengan pertanyaan tadi. Apa saja yang kira-kira menjadi masalah, yang menjadi ujian? Nah, itu di Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan Allah akan menguji kalian, benar-benar menguji kalian dengan apa? Khauf, takut. Cemas, takut akan masa depan, takut tidak dapat pekerjaan, takut esok makan apa gitu. Apalagi walju, lapar, kelaparan, nggak bisa makan. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, gaji nggak cukup, pengeluaran lebih besar. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar saat diuji. Saat mendapatkan masalah itu. Maka bagaimana supaya tidak cemas, benar-benar menghilangkan rasa takut dan cemas ini? Ya kita kembalikan kepada yang ngasih ujian kepada kita. Kita serahkan sama Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka kita harus garis bawah itu, masalah-masalah itu dengan bingkai Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, nasib baikkah atau nasib burukkah, itu pasti berangkat dari Rahman dan Rahimnya Allah. Atau karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Tapi ingat, nasib buruk itu, istilah nasib buruk itu hanya ada pada diri manusia. Manusia yang salah memahami. Nah, karena semua yang datang dari Allah pasti ada baiknya. Iya. Pasti baik. Pasti baik. Kenapa? Berangkat dari Rahman dan Rahimnya Allah. Sampai pada hal-hal negatif sekalipun. Misalnya sakit. Rugi. Celaka. Gagal. Di PHK. Hari ini PHK di mana-mana. Kemudian hari ini juga bully-bulian, roastingan, caci maki orang. Sifat-sifat negatif ini harus pernah dimiliki dan dirasakan manusia. Sebab apa? Kalau kita tidak pernah sakit, selamanya kita tidak akan pernah tahu arti sehat. Dan tidak akan pernah pandai caranya mensyukuri nikmat sehat. Manusia harus rugi. Iya, harus pernah rugi. Sebab kalau dia tidak pernah rugi, maka dia tidak akan belajar. Dan bisnis yang dikembangkan tidak akan berkembang. Mana ada cerita orang bisnis langsung
untung, sukses terus ya kan. Tapi gini, kalau lagi kadang itu manusia itu kan berharapnya hidup itu seperti yang dia mau. Padahal kan hidup sebenarnya Allah mau gitu kan. Apa yang tadi yang sudah digariskan sama Allah Tuhan, itu yang terbaik, itu yang pasti baik itu. Cuman persoalannya di pikiran kita gitu, di pikiran kita itu kegelisahan sebagai seorang manusiawi itu kan ya tetap ada gitu, resah, gelisah, cemas. Itu tadi, maksudnya menyikapinya harus bagaimana gitu. Iya, tadi sudah kita sampaikan ya. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Karena apa? Karena hanya mengingat Allah itu yang membuat manusia menjadi tenang. Kita bekerja juga tujuannya untuk akhirat, motivasinya. Itu yang membuat kita tenang. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kepada kita, itu dalam bingkai Rahman dan Rahimnya Allah. Allah misalnya sampai kita dicaci maki orang, difitnah orang, dihakimi orang, padahal kita tidak melakukannya. Ya, memang itu harus pernah kita alami supaya kita sadar. Hanya kita diciptakan dari sesuatu yang hina, dan kita sadar hanya Allah saja yang maha tinggi dan mulia. Gitu. Tapi tentu ketika sedang tertimpa masalah gitu, Ustaz, ya artinya manusia juga nggak boleh diam aja dalam menjalaninya kan. Kalau misalnya kita menyerahkan kepada Allah gitu, ya itu pasti secara dunia ya kita harus menjalani, tapi secara akhirat kan kita harus berpasrah gitu ya. Ya artinya kan ya nanti larinya kan ke sini sih Tat. Bedanya kemudian kita kan pasrah ke Tuhan gitu, tapi menyeimbangkan antara tadi tawakal, kita berpasrah dengan kita berusaha, yang ikhtiarnya itu kadang-kadang aduh kok gagal terus dengan kita tawakal berserah diri itu apa Tat? Maksudnya batasan-batasannya dan menyeimbangkannya ini bagaimana gitu? Tawakal itu mudahnya menyerahkan urusan. Tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Atau mewakilkan persoalan kita kepada Allah. Apa bedanya tawakal kepada Tuhan dengan tawakal kepada manusia? Ada bedanya. Saya kalau mau minta tolong kepada Mas Angga, Mas, tolong dong ambilkan handphone saya di ruang sebelah. Maka saya tidak perlu aktif terlibat. Saya cukup duduk di tempat dan saya meyakini Mas Angga akan mengambilkan handphone. Bapak Gubernur diundang ke satu acara. Beliau berhalangan hadir. Beliau wakilkan kepada wakilnya, wakil gubernur, untuk hadir. Maka Bapak Gubernur tidak perlu lagi hadir pada acara tersebut. Kenapa? Karena sudah diwakilkan. Nah, mewakilkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak demikian. Mewakilkan urusan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah itu enggan, dalam 2 tanda petik, bekerja sendiri. Tapi terlebih dahulu kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Berusaha. Baru pada sisa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan sama Allah. Sisa yang tidak bisa kita kerjakan nih, kita pasrah sama Allah. Ada orang Badui nih, datang kepada Rasulullah. Dia sengaja membiarkan ontanya tidak terikat. Apa kata baginda? Ikat dulu dong ontanya, baru tawakal. Ada ikhtiar dulu. Nah, baginda sendiri mencontohkan, misalnya dalam perjalanan hijrah beliau, ya kan? Abu Bakar kan sudah sering, ayo dong Nabi kita hijrah. Tunggu belum ada perintah. Tapi begitu perintah itu sudah turun, Nabi menyiapkan semuanya.
menyiapkan semuanya, mulai dari Logistik. kendaraan, iya, logistik, siapa yang bertugas menyiapkan makanan. Nabi kemudian menugaskan orang untuk menghapus jejak kuda yang ditunggangi beliau. Nabi menugaskan orang untuk memata-matai orang musyrik. Nabi kemudian sampailah bersembunyi di dalam goa bersama Abu Bakar. Orang musyrik sudah di atas tuh, di atas goa. Seandainya orang musyrik itu nengok ke bawah, langsung tahu ada Rasulullah di situ. Abu Bakar cemas, takut akan masa depan, khawatir ketahuan. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, disinilah tempat kita bertawakal. Disinilah tempat kita bertawakal. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Seandainya masih ada yang mampu beliau lakukan, akan beliau kerjakan. Apakah kemudian beliau langsung keluar gua? Tidak mungkin. Itu namanya bunuh diri. Karena sudah tidak ada yang mampu untuk beliau lakukan, disinilah tempat kita bertawakal. Jadi usahanya sudah pol-polan, sudah maksimal. Benar. Gitu. Nah, lalu kan jadi perdebatannya itu soal sebenarnya tawakal dulu atau usaha dulu nih, Tat. Atau usaha dulu atau tawakal gitu. Atau bareng gitu. Sempat jadi diskusi juga itu. Sudah jelas ya, ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, baru kita serahkan pada sisa yang tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan sama Allah. Berdoa tadi itu, mengharap pertolongan Allah gitu. Ya, ya kita mungkin udah hitung nih 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti sama mungkin tawakal kita nih, Allah bisa ngasihnya jadi 100. Atau mungkin bisa jadinya yang terbaiknya adalah kurang dari 100 gitu misalnya gitu ya. Lagi-lagi tawakal kan itu ya. Misalnya. Tapi ikhtiarnya sudah kita jalani, tapi Allah akan ngasih yang terbaik. Entahkah hasilnya akan maksimal atau hasilnya minimal. Benar. Kurang lebih kayak gitu kali ya Ustaz ya. Iya, itu tergantung daripada ikhtiar manusia. Karena kita nggak tahu ujungnya kan. Iya, benar. Iya. Nanti kadang pertanyaan berikutnya gini, Tat. Kita kadang udah usaha maksimal. Oke. Merasa maksimal ya, versi kita gitu. Tapi kok ya gini-gini aja gitu. Usaha ya bangkrut terus gitu. Ya, bisnis ya begini aja. Iya. Tapi manusia ada titik yang lemahnya gitu. Nanti larinya ke ini nggak ada faktor hokinya nih, gitu. Merasa nanti Tuhan nggak adil lah, ngelihatnya orang kaya itu terus, atau soal sukses orang-orang itu terus. Sebenarnya saya ini gimana nasibnya kok begini-gini aja gitu. Kok banyak penjahat juga sukses gitu ya? Iya, kok banyak penjahat sukses gitu. Itu keresahan sih, Tat. Keresahan yang setiap manusia ketika ada timpa masalah yang besar, apalagi sampai dalam gitu. Iya. Itu pasti kegelisahan itu ada gitu, Tat. Oke. Nah, disinilah perlunya sabar. Oke. Ya. Ada ayat bunyinya begini. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kalau kalian sabar, kata Allah, dan bertakwa, sudah menjalankan, sudah ikhtiar dengan maksimal, kemudian ditambah dengan sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah, ketika kalian diserang musuh, maka Allah akan memberikan pertolongan berupa apa? Allah menurunkan 5.000 malaikat. Nah, ini konteks ayat sebelum perang Uhud. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah sabar atau belum? Nah, ternyata di dalam perang Uhud itu kemudian ada satu regu pemanah yang diperintahkan oleh baginda Nabi berada di atas bukit. Apapun yang terjadi, jangan turun kan gitu kan? Rupanya mereka tidak sabar.
Bagaimana bentuk tidak sabarnya mereka? Begitu melihat harta rampasan yang ada di bawah, pada turun kan berebut. Sehingga karena tidak sabarnya itulah Allah menahan, memberikan pertolongan. Maka setelah kita menyerahkan betul semua urusan kepada Allah, setelah kita berusaha, ya kata kunci yang paling indah adalah kita sabar menunggu hasilnya. Walaupun bagi sebagian ketika lagi cemas, lama ya. Sabar ada batasnya. Sabar lama-lama kesel gitu. Sabar lama-lama kesel. Iya, orang sabar itu pasti kesel. Iya. Iya. Ada guyonan itu. Ada guyonan gitunya, Ustaz. Oke. Ya, kemudian kan memang soal kesabaran itu memang soal ada batas ya, Tat. Itu yang kadang-kadang perlu apa ya? Kita semua tahu lah gitu, memahami bahwa Tuhan itu akan memberi pertolongan pada saat yang tepat. Yeah. Bukan ya apa ya, kita pengennya kapan gitu. Udah usaha maksimal yang tadi kita sampaikan gitu. Ya pada titik, maksudnya orang itu harus sabar terus itu pada titik apa gitu. Zaman Nabi misalkan doa Nabi gitu pasti kabul gitu. Ya, sedangkan kita sudah doa terus, Ya tadi kembali lagi saya ulang pertanyaan saya adalah ya gini-gini aja gitu. Atau jangan-jangan yang sudah terima sebenarnya udah ada diterima tapi karena mungkin targetnya terlalu tinggi kali sis. Bersyukur kali ya. Dari sabar terus bersyukur kali ya. Mungkin ya ini Ustaz. Iya benar itu. Benar itu. Ya, kita udah ikhtiar, udah mencoba, udah sabar gitu kan. Kalau misalnya gini-gini aja kan agak susah tuh ngitung ya kan. Gini-gini aja mungkin target kita ketinggian. Iya. Atau kita mungkin apa karena kita cocoknya punya uang cuman 1 juta tapi kita mintanya 1 M, nanti malah dikasih bingung lagi. Iya. Mungkin Allah gitu. Ya gimana Ustaz? Ya gitulah nih Ustaz, ini pertanyaan orang awam lah Ustaz nih. Kita bertanya nih. Ya yang perlu saya luruskan dengan quote tadi, sabar ada batasnya. Itu tidak tepat sebenarnya. Yes. Harus sabar. Kalau dengerin gue sabar. Sabar itu tidak berbatas. Sabar itu tidak berbatas. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk meraih sesuatu yang terbaik atau yang lebih baik. Maka contoh-contoh kesabaran di dalam Islam itu luar biasa. Kayak apa sih ujian yang kita alami hari ini? Saya kira tidak ada yang lebih berat daripada Nabi Ayub. Ya kan? Seorang nabi loh. Dikasih penyakit yang begitu luar biasa. Sangat misterius saat itu penyakitnya. Bahkan menular, yang tertular pun banyak yang meninggal kan begitu. Segitunya beliau nabi, sang istri kan tahu bahwa suaminya ini nabi. Dia berkata kepada suaminya, Mas Ayub, sampean kan nabi. Minta dong kesembuhan sama Allah. Supaya penyakitmu ini segera sembuh. Orang-orang tidak lari dari engkau. Tapi beliau balik bertanya, wahai istriku, sudah berapa lama kita hidup sehat? 21 tahun. Berapa lama aku sakit? 7 tahun. Aku malu minta kesembuhan sama Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar daripada sakit yang aku terima. Jadi manusia itu harus mengukur ke sana. Ingat nikmat-nikmat tadi itu, bersyukur itu. Ya, kalau kita cita-citanya terlalu tinggi dan kemudian belum juga berhasil meraih cita-cita itu, ya kata kuncinya cuman sabar dan bersyukur. Sampai tahap mana, ya itu misteri ilahi. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita berikhtiar
dengan maksimal. Setelah berikhtiar dengan maksimal, kita serahkan semuanya sama Allah. Bisa jadi kita sebagai pedagang bakso, mohon maaf, belum sukses. Bisa jadi rezeki kita belum di situ, bukan di situ. Cobalah mencari jalan lain, gitu. Kita pengen sukses di dunia dan motivasi kita akhirat. Kita sebagai pedagang kain kok nggak sukses, ya cobalah cari jalan lain. Barangkali rezeki kita bukan di kain. Nah, itu. Oke. Selanjutnya ini kebalikannya. Kalau tadi ini yang sudah punya. Kadang manusia itu kan soal kerakusan, keserakahan, ya itu menuruti hawa nafsu ya. Sudah punya, pengen punya lagi dan terus gitu. Nambah terus bahkan sampai melakukan korupsi. Udah digaji besar, sudah punya banyak uang gitu, malah korupsi gitu. Dalam artian, loh kok manusia itu seperti kayak keserakahan gitu akhirnya larinya. Kok orang mampu juga cemas ya? Mampu juga kayak merasa kurang, merasa nanti saya, padahal sebenarnya udah cukup ya. Tapi justru malah karena itu keserakahan itu gitu. Itu harus introspeksi diri ya. Harus introspeksi diri. Itu harus diruqyah nggak tuh? Itu berarti ketika dia bekerja tidak ada motivasi akhiratnya. Sudah jelas. Kalau orang bekerja dengan motivasi akhirat, dia tidak akan keluar dari rambu-rambu Islam. Dilarang mencuri, dilarang korupsi. Akhirnya tambah serakah. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengerim itu? Maka jalan yang terbaik adalah motivasinya tadi itu akhirat. Jadi itu, karena benar Rasulullah berkata al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu lebih baik. Tetapi lebih baiknya itu harus punya motivasi. Apa motivasinya? Untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Nah, untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunia, tetapi jangan lupakan dunia karena kamu itu hidup di dunia. Nah, gitu. Iya sih. Ya, gue cuma ingat sih kalau di mobil nih lagi ngetren nih, Ustaz, di stiker-stiker mobil, inna ma'al yusri yusron. Segala kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Benar. Itu jadi motivasi juga tuh buat banyak warga di mobil banyak tuh stiker ya. Saya lihat, kok pada masa ini semua, ini kata-kata motivasi gitu. Berarti lagi ngejar dunia, berarti dia lagi ada masalah gitu. Ya kita juga ada masalah gitu, Ustaz. Terakhir, Ustaz, soal kalau kita flashback, kalau di zaman Nabi gitu kan, dulu Nabi dan sahabatnya mencontohkan, ada nggak sih ya, kayak saatnya kita mengejar dunia akhirat itu, contoh yang mungkin bisa lebih mudah dipahami nih sama sahabat merdeka sekarang itu. Ya memang di zaman Nabi dan Nabi memerintahkan itu. Gitu. Oke, sebelum kesana tadi ada ayat yang disampaikan Mas Angga itu lumayan banyak juga hafalannya Mas Angga berarti nih. Enggak saya. Inna ma'al usri yusra ya. Itu 2 kali ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salah satu penyebab kita itu kemudian cemas. Kita itu kemudian tidak tenang, takut akan masa depan, ya. Karena kita terlalu memikirkan dunia. Itu satu. Yang kedua karena kita berlaku maksiat. Nah, tapi umumnya memang mengejar dunia sampai tadi bertumpuk itu ya. Nah, yang membuat kita hancur itu sebenarnya bukan karena kita kesulitan, bukan karena kita sedang nggak punya uang, gajinya pas-pasan, tapi yang membuat kita hancur, kita lupa mengingat Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Yang membuat kita hancur bukan karena kezaliman orang, bukan karena kita disakiti, di roasting sana sini, bukan. Tapi kita lupa mengingat Al-Hasib,
Allah yang maha memberi balasan. Kalau kita ingat orang yang menyakiti kita akan mendapatkan balasan dari Allah, kita nggak perlu balas dia. Kan gitu. Nah, maka ulama-ulama berkata begini, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu sumber penyakit. Mengingat manusia sumber penyakit. Oke. Kita ingat kekejamannya, kezalimannya, kata-katanya pedas. Kita ingat mukanya, jadi overthinking mukanya ya, nyebelin ya. Overthinking ya. Mukanya nyebelin gitu kan. Iya. Wa dzikrullahi dawa, dan ingat kepada Allah itulah obatnya. Dan kita nggak bisa loh menghindar dari, kita nggak bisa menyenangkan semua pihak kan. Yeah. Bahkan kata orang bijak, kullu dzi ni'matin mahsub. Setiap yang punya kelebihan berpotensi orang nggak suka. Si A cantik ya, pasti ada yang tidak suka. Kalau bahasa sekarang banyak haters. Si A kaya ya pasti ada yang nggak suka. Yeah. Mas Angga ganteng. Itu saya Amin. protes. Nah ini contoh hater saya. Pasti ada yang siapa yang nggak suka ya saingannya Mas Angga. Bagaimana kita supaya tidak larut gitu? Ya kata orang bijak, jangan mau menari dari gendang yang ditabuh orang lain. Nah maka kembali ke ayat tadi itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu salah satu tafsirannya. Setiap ada satu kesulitan, pasti ada dua kemudahan. Karena usri disebut dua kali di situ. Setiap ada satu masalah, pasti ada dua solusi. Dan kata Sayyidina Umar, tidak mungkin satu mengalahkan yang dua. Maka kita harus ingat, tidak akan lama yang namanya dihimpitan ekonomi, yang namanya sakit. Yang penting ikhtiarnya. Itu pasti akan harus optimis ya. Harus optimis akan berakhir dengan baik. Begitu. Nah, jadi yang punya mobil tuh udah tahu tuh makna yang arti lebih filosofisnya nih ya. Iya. Kemudian nyambung tadi, apakah ada contoh ya dari kisah Nabi? Dari kisah Nabi tentang mengejar dunia dan akhirat ya. Atau sahabat. Oke. Saya ingat ada sahabat namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sepupunya Rasulullah. Nah, dia punya banyak anak laki-laki. Saat itu anak laki-lakinya ada di depan Ka'bah nih. Jadi anak-anak muda ya, masih muda waktu itu. Sedang di depan Ka'bah, di situ juga ada anaknya Umar bin Khattab. Lalu mereka iseng, kita kan lagi di depan Ka'bah nih. Ayo kita sampaikan apa keinginan kita, apa cita-cita kalian. Lalu kata Abdullah bin Zubair, jadi anaknya Zubair bin Awam. Jadi di situ ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair, dan ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ada 4 orang, 3 anaknya Zubair bin Awam, 1 anaknya Umar bin Khattab. Lalu kata Abdullah bin Zubair, amma ana fa'atamannal khilafah. Kalau aku, cita-citaku mau jadi khalifah. Abdullah bin Zubair. Lalu Urwah bin Zubair, adiknya lagi. Amma ana fa'atamanna ayyukhadha anni al-ilm. Kalau aku ingin jadi kiai. Aku ingin jadi ulama. Orang-orang berdatangan menuntut ilmu kepadaku. Oke, itu Urwah. Mus'ab bin Zubair. Amma ana fa'atamanna imratal Iraq. Kalau aku ingin jadi gubernur Irak. Jadi sang adik ini, sang adik ini cita-citanya
satu level di bawah kakaknya. Iya. Mungkin dia berpikir jadi khalifah terlalu berat ini. Iya. Aku yang mudah dikejar saja. Jadi gubernur Irak. Tapi aku juga punya cita-cita lain gitu, kata Mus'ab bin Zubair. Apa? Nah, ini Mas Angga pasti senang denger nih. Wal jam'u baina Aisyah binti Tolhah wa Sakinah binti Husain. Aku ingin menikah dengan dua gadis cantik pada masanya itu. Oh, kenapa ke saya dia, Ustaz? Saya kira yang mana? Yang pertama itu Iya. Aisyah putri Tolhah bin Ubaidillah. Dan yang kedua Sakinah, cicitnya Rasulullah, putri dari Husain. Kalau kita baca riwayat, itu dua gadis yang sangat cantik dikisahkan gitu. Yeah. Aku ingin menikahi dua sekaligus, kata Mus'ab bin Zubair. Tinggal satu, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gak neko-neko. Amma ana fa'atammannal maghfirah. Kalau aku ingin diampuni oleh Allah semua dosa-dosaku. Nah, apa yang terjadi? Apa yang mereka cita-citakan semua dikabul sama Allah. Masya Allah. Abdullah bin Zubair jadilah dia khalifah. Yeah. Mus'ab bin Zubair jadi ulama. Mus'ab bin Zubair tadi jadi gubernur Irak. Ya. Dan dia berhasil menikah dengan dua gadis pujaan hatinya. Ya. Sekaligus. Kemudian Urwah bin Zubair. Nah, dia jadi ulama besar. Jadi kiai besar. Orang-orang berdatangan menuntut ilmu. Nah, adapun Abdullah bin Umar bin Khattab belum ketahuan. Kenapa? Cita-citanya di akhirat. Yeah. Aku ingin diampuni sama Allah. Tapi mari kita renungkan sebentar. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Berapa lama sih jadi khalifah? Dikisahkan 9 tahun jadi khalifah. Dia kemudian tewas dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur Irak sekaligus berhasil menikah dengan dua gadis pujaan hatinya. Berapa lama sih? Dikisahkan 5 tahun jadi gubernur Irak. Dia pun kemudian meninggal dibunuh oleh utusan dari Abdul Malik bin Marwan. Urwah bin Zubair jadi ulama, jadi kiai. Ilmunya, manfaatnya sampai hari ini nyampe kepada kita. Karena sekian banyak hadis an Urwah bin Zubair an Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak meriwayatkan hadis dan itu sangat bermanfaat. Lalu Abdullah bin Umar bin Khattab karena cita-citanya akhirat, meskipun dia tidak menyebutkan mau jadi apa di depan Ka'bah, dia juga jadi topnya ulama pada masanya. Luar biasa ilmunya. Hadis banyak yang beliau riwayatkan. Nah, intinya ketika kita menjalani hidup ini, motivasinya adalah akhirat, Allah akan ganti dunianya. Gitu. Allah akan ganti. Allah akan bikin kita tenang. Allah akan bikin kita nyaman. Kalau sudah cukup, ya bertambah lagi nggak masalah, tapi tidak di luar koridor. Nah, merasa tidak puas dan di luar koridor ini karena tidak pernah melandaskan motivasinya kepada akhirat. Nah, itu contoh itu contoh. Masya Allah, Ustadz Muhaimin, terima kasih cerita-ceritanya, penjelasannya, semoga bermanfaat buat sahabat Merdeka. Amin. Dan semoga sahabat Merdeka juga bisa mengelola cemasnya, mengelola sabarnya, dan yang paling penting ya tadi ya, selalu ingat akhirat, selalu memikirkan akhirat. Iya benar. Gitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Muhaimin. Salam buat teman-teman di Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Merdeka.